Shalom adik-adik Menara Stars. Kak Tessa, sepertinya ada yang kurang nih. Gimana kalau kita ajak Norah supaya adik-adik di rumah bisa bersemangat? Ayo Norah, kita sapa adik-adik di rumah. 1, 2, 3. Shalom adik-adik Menara Stars. Apa kabar adik-adik semua? Pastinya adik-adik semua luar biasa bukan? Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Kak Gusti, Iya Kak Tessa. yuk kita lihat adik-adik di rumah. Apakah mereka sudah siap ibadah hari ini? Ayo kita lihat. Wow. Adik-adik ternyata sudah siap ya menentukan ibadah hari ini. Nah, karena adik-adik semua sudah siap untuk ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita lipat tangan, tutup mata. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh berkumpul di tempat kami masing-masing untuk kami bisa beribadah datang kepadamu Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah kami Tuhan dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Biarlah namamu semakin dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik semua, mari kita bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, meninggikan nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Nyanyi dengan penuh semangat ya adik-adik. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, Raja segala raja. Katakan, segala raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Sekali lagi. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, sembahlah dan pujilah dia, Raja segala raja. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, dialah raja. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Yeay, haleluya. Wah, adik-adik keren dan penuh semangat. Nah, karena adik-adik tadi sudah bernyanyi dengan penuh semangat, di lagu berikutnya pastinya adik-adik lebih semangat lagi. Kita nyanyikan lagu Bersyukurlah. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kasih-Ku melompat bagimu, bab rahmat-Mu baru setiap pagi.
kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Hai Kak, apa kabar? Puji Tuhan, baik-baik, sehat juga. Kakak gimana? Kabar aku puji Tuhan banget, aku sama sekeluarga masih dijaga sama Tuhan. Tapi Kenapa, Kak? jadi gini Kak, karena pandemi virus corona membuat aku nggak bisa kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Loh, kok gitu, Kak? Iya, karena pandemi virus corona ini membuat keuangan aku semakin berkurang Kak. Jangankan buat Tuhan dan orang lain, buat diri aku aja nggak cukup. Jadi menurut kakak persembahan yang baik untuk Tuhan itu dari uang? Iya Kak, kan kalau kita banyak menabur, banyak menuai juga. Emang salah ya Kak? Nggak gitu juga sih, Kak. Jadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan nggak melulu harus soal kemewahan, tentang uang banyak. Kalau kita memberikan persembahan juga belum tentu terbaik buat kita itu terbaik buat Tuhan juga. Gitu ya Kak? Nah, ada nih, aku jadi ingat satu cerita tentang kakak adik yang memberikan persembahan pada Tuhan juga. Wah, ceritanya gimana tuh Kak? Nah, ini kakak adiknya namanya Kain dan Habel. Mereka memberikan persembahan pada Tuhan, tapi sayangnya ada satu persembahan yang tidak berkenan di mata Tuhan. Wah, gitu ya Kak? Nah, firman Tuhan kita hari ini tentang Kain dan Habel. Kita bisa belajar nih bagaimana sih persembahan yang bagus, yang terbaik untuk Tuhan. Kita nanti dengerin ya Kak ya. Iya Kak, siap. Adik-adik juga ya, nanti dengerin ya. Dengerin ya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang merendah di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita nyanyikan lagu Ku Bawa Korban Syukurku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan hati, dengan sikap yang berdoa. Aku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur
selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kain dan Habel. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Nah, adik-adik Menara Star, hari ini tiba saatnya kita dengar cerita firman Tuhan. Temanya tentang iman Habel, terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayatnya yang keempat. Tahu nggak kalian tentang Habel? Siapa sih Habel? Nah, tadi ada yang diskusi tuh tentang siapa ya? Nah, bener, kakak adik bernama Kain dan Habel. Terdapat di dalam Kejadian pasalnya yang keempat ayat 1 sampai yang ke-16. Adik-adik, jadi Kain dan Habel ini adalah anaknya dari Adam dan Hawa. Nah, mereka itu hidup dan dibesarkan bersama-sama. Si Habel pekerjaannya adalah mereka dia menggembalakan kambing domba, sedangkan Kain dia pekerjaannya adalah bertani. Ya, suatu ketika mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kalau Habel kan pekerjaannya itu tuh berternak gitu ya, memelihara hewan-hewan. Nah, itu yang dipersembahkan oleh Habel kepada Tuhan. Dia mempersembahkan yang terbagus, yang tambun. Yang tambun itu yang gimana sih? Yang gemuk-gemuk gitu loh, adik-adik. Ya, jadi dia persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Nah, si Kain karena dia bercocok tanam, bertani, apa saja yang dipersembahkan? Seperti mungkin dia bawa pisang, padi, pokoknya tumbuh-tumbuhan lah. Dia juga persembahkan tuh kepada Tuhan sebagai korbannya. Nah, suatu saat mereka bersama-sama mempersembahkan korban, adik-adik. Apa yang terjadi? Ya, Tuhan berkenan kepada persembahan Habel, sedangkan persembahan Kain diabaikan. Loh, kok bisa ya? Gimana kalau lu kok bisa itu? Kakak adik kok nggak sama persembahannya? Satunya diterima, satunya enggak. Ya, jangan pilih kasih dong. Bukan soal pilih kasih adik-adik. Coba dengerin ya. Karena bukan apa yang dipersembahkan,
tetapi bagaimana sikap hati kita dalam mempersembahkan korban syukur kita, korban yang terbaik kepada Tuhan. Nah, kok bisa iya? Karena Kain mempersembahkan dengan gini, ini kan hasil jerih lelahku, ini kan hasil kekayaanku yang banyak, sehingga aku bawa deh kepada Tuhan supaya Tuhan suka. Seperti itu. Tetapi kalau Habel, dia punya sikap hati yang baik. Ya Tuhan, ini yang aku bisa berikan kepada Tuhan. Nah, seperti cerita firman Tuhan ini adik-adik, kita tidak boleh mentang-mentang karena kita punya banyak uang, kita mempunyai harta banyak, kita beri kepada Tuhan, tetapi hati kita nggak bagus. Nah, akhirnya seperti tadi, persembahan Kain tidak diterima, tetapi persembahan yang tulus, yang berkenan kepada Tuhan sekalipun nih ya, sekalipun tidak besar pemberianmu, tetapi kalau itu adik-adik kerjakan dengan sukarela, adik-adik berikan dengan ucapan syukur, Tuhan Yesus pasti menerimanya. Bagaimana caranya? Ya, adik-adik bisa memuji Tuhan. Memuji Tuhan di rumah saat sedih, tapi ketika tulus menyanyikan pujian kepada Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik persembahan kita. Puji nama Tuhan. Nah, sekian dulu cerita firman Tuhannya ya. Jangan lupa, bukan soal persembahannya, tetapi bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Wah Kak, setelah dengar cerita Alkitab tadi, aku jadi merasa bersalah sama Tuhan. Selama ini tuh aku berpikir kalau memberikan persembahan tuh berdasarkan kemewahan seperti uang. Padahal belum tentu juga Tuhan menerima persembahan itu. Betul Kak, puji Tuhan kalau misalnya kakak udah paham. Nah, Tuhan itu memang mau kita memberikan persembahan terbaik, tapi nggak selalu soal harta benda kita, dari kualitas hidup kita. Seperti kalau kita memiliki talenta, kita pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Persembahan terbaik juga dilihat dari sikap hati kita loh Kak. Sikap hati yang percaya akan Tuhan. Dan pastinya harus sukacita. Sukacita. Oh gitu ya Kak. Oke. Nah, adik-adik di rumah sekarang juga udah paham kan persembahan terbaik tuh kayak gimana? Nah, adik-adik di rumah kalau mau memberikan persembahan terbaik untuk Tuhan, adik-adik juga bisa menggunakan talenta adik-adik untuk memuji muliakan nama Tuhan dalam pelayanan. Adik-adik juga bisa membantu orang lain loh. Nah, sampai sini adik-adik pasti bakal melakukannya kan? Oke, itu dia firman Tuhan kita hari ini. Dadah. Dadah. Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Halo teman-teman Menara Stars. Minggu ini Marsha akan membacakan ayat hafalan untuk minggu ini. Terdapat dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi ya teman-teman, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Makasih teman-teman. Shalom Menara Star. Minggu ini Reane akan membacakan ayat hafalan
untuk minggu ini terdapat dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi ya teman-teman, Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Terima kasih, God bless you. Hai, nama saya Arsan. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Maskun, saya akan menghafalkan ayat hafalan. Dengerin ya. Yakobus 2 ayat 17 bunyinya, demikian juga halnya iman. Dengan iman, jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman pada hakikatnya iman itu mati. Terima kasih. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Terima kasih. Yesus 2 ayat 17 bunyinya, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai oleh perbuatan, maka pada hakikatnya iman itu adalah mati. Terima kasih. Yakobus 2 ayat 17 bunyinya, demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Terima kasih. Yakobus 2 ayat 17 B. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Shalom adik-adik. Activity at home kita pada minggu ini adalah membuat tempat alat tulis berhiaskan Kain dan Habel. Yang adik-adik perlu siapkan adalah 2 buah gelas kertas, pola batu bata, gambar domba, sayuran, pola tangan, dan gambar Kain dan Habel. Beserta juga lem kertas. Nah, nanti jadinya akan seperti ini adik-adik. Selamat mencoba ya. Shalom adik-adik. Activity challenge kita pada minggu ini adalah
mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, dan mendoakannya bersama dengan orang tua. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa diberikan kesehatan, itu sebab karena kasih karunia-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk negeri kami tercinta Indonesia. Kiranya Kau memberikan kemakmuran dan kiranya Kau memberkati negeri kami. Kau juga memberikan kebijaksanaan untuk pemerintah yang paling atas hingga yang paling bawah. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk gereja kami MCC di keempat wilayah. Kiranya Kau memberikan berkat-Mu turun di atas gereja kami, dan Kau juga memberikan kesehatan untuk gembala-gembala kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keluarga kami dimanapun mereka berada, dan juga teman-teman kami. Kiranya Kau memberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka bisa terbebas dari virus corona yang masih tersebar. Kami mengucap syukur dan berdoa, dan terimalah berkat. Diberkatilah Engkau dimanapun Kau berada, kiranya Kau menjadi kepala dan bukan ekor, dan Kau menjadi berkat, dan Kau menjadi terang dimanapun Kau menginjakkan kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, gimana ibadah hari ini? Seru banget kan? Nah jangan lupa ya, activity-nya dikerjakan, dan ayat hafalannya dihafalkan. Tetap menjalankan protokol kesehatan dan stay at home agar kita bisa terbebas dari virus corona. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.